Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Gilang Arya Mukti dari jurusan Ilmu Kelautan. NIM saya 190254241012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedinamisan pantai. Saat mendengar kata kedinamisan pantai, pasti yang terpikir di kepala kita itu adalah kenapa pantai bersifat dinamis, kenapa bisa gitu. Itu karena pantai memiliki ruang pantai atau bentuk dan lokasi berubah dengan cepat sebagai respon terhadap proses alam dan aktivitas manusia. Nah, terus proses dinamika pantai merupakan hasil dari proses litoral yang terjadi di area nersor. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan garis pantai itu terbagi dua, yaitu faktor hidrooceanografi dan faktor antropogenik. Nah, apa sih faktor oceanografi itu? Nah, jadi faktor hidrooceanografi itu adalah proses perubahan garis pantai yang terjadi ketika proses morfologi atau geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai. Nah, jadi faktor hidrooceanografi ini terbagi tiga, yaitu gelombang, arus, dan pasang surut. Nah, yang pertama gelombang, kenapa? Karena terjadi melalui proses pergerakan massa air laut yang dibentuk secara umum dan hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Nah, terus yang kedua itu ada arus. Kenapa arus? Karena arus merupakan itu salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen di daerah pantai. Arus berfungsi sebagai media transport sedimen dan sebagai agen pengerosi, yaitu arus dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Nah, untuk yang ketiga itu pasang surut. Kenapa? Karena pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama. Terus disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Arus pasang surut ini berperan terhadap proses di pantai sebagai penyebaran sedimen dan abrasi pantai. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, faktor antropogenik. Nah, apa sih faktor antropogenik ini? Yaitu adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, jadi faktor antropogenik ini terjadi karena aktivitas manusia. Terus kenapa? Karena gangguan ini yang disengaja bersifat prospektif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai. Aktivitas manusia yang tidak disengaja menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai lingkungan, misalnya pembebatan hutan bakau untuk konservasi sebagai tambak dan lain-lainnya. Nah, perlu diketahui juga kenapa pantai itu bisa ada kedinamisan, karena pantai merupakan hasil dari proses litoral yang terjadi di area nersor. Nah, karena ada proses litoral itulah proses dinamika pantai itu terjadi. Saya rasa demikian penjelasan yang dapat saya paparkan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.